ijazah Jokowi yang pernah ditampilkan di publik itu adalah ijazah palsu. Jika satu orang saja yang mengatakan sesuatu hal, kita bisa tidak percaya karena ini hanya satu orang saja yang mengungkapkan itu. Tetapi jika sudah 2, 3, 4 atau banyak orang yang menceritakan sesuatu masalah, kita pasti mulai berpikir jangan-jangan kata mereka benar. Kita tentu akan menguji apakah pihak hukum berani mengungkap atau mengusut kasus ini seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan sebenar-benarnya. Karena ini menyangkut nama seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Apakah hukum atau pihak penegak hukum berani mengungkap ini semua? Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, and comment. Akhir-akhir ini kita tentu selalu terganggu dengan isu-isu yang beredar di media sosial, bahkan di stasiun-stasiun televisi nasional. Isu apakah itu? Isu tentang mantan presiden atau presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kita bahkan baru-baru ini melihat pernyataan dari Dr. Rismond dan kawan-kawan yang juga mengutarakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini putra dari Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo, juga tidak memiliki ijazah SMA. Sahabat, berita ini tentu menjadi tanda tanya publik. Jika kita lihat dari awal seputar ijazah Bapak Jokowi ini, dulu pernah juga sudah ada mengemuka saat Bapak Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia atau saat beliau masih menjabat. Siapa itu? Kita pasti ingat dengan yang namanya Bambang Tri. Bambang Tri pernah bikin heboh seluruh isi Republik ini yang dengan pernyataannya menyatakan bahwa ijazah Presiden saat itu Bapak Jokowi ijazahnya palsu. Kasus ini akhirnya sampai ke pengadilan, di mana keputusan pengadilan menyatakan Bambang Tri bersalah. Dari situ kita paham bahwa apa yang dikatakan oleh Bambang Tri ini semuanya berita bohong, karena pengadilan sudah memutuskan dia bersalah. Kita memahami atau menangkap kasus ini adalah rekayasa dari saudara Bambang Tri ini saja. Namun setelah Jokowi atau Joko Widodo tidak lagi menjadi presiden, Dr. Rismond dan kawan-kawan kembali mengangkat isu ijazah Bapak Jokowi ini ke publik. Dari penyelidikan, dan pendapat-pendapat dari sumber-sumber yang menurut mereka itu valid, mereka menyimpulkan bahwa Bapak Jokowi ini tidak pernah menamatkan atau tidak memiliki ijazah sarjana dari Universitas Gadjah Mada. Selaku publik atau masyarakat, kita tentu mulai berpikir bahwa jangan-jangan ijazah Bapak Jokowi ini benar palsu. Kan seperti itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika satu orang saja yang mengatakan sesuatu hal, kita bisa tidak percaya karena ini hanya satu orang saja yang mengungkapkan itu. Tetapi jika sudah 2, 3, 4 atau banyak orang yang menceritakan sesuatu masalah, kita pasti mulai berpikir jangan-jangan kata mereka benar. Begitu juga soal seputar ijazah Bapak Jokowi ini. Dulu hanya Bambang Tri, dan pengadilan memutuskan Bambang Tri bersalah. Sudah pasti kita tidak percaya karena sudah ada keputusan pengadilan yang menyatakan berita yang diberitakan oleh Bambang Tri berita bohong. Kan seperti itu.
logikanya karena Bambang Tri dianggap bersalah dan sudah menerima dari akibat perbuatannya, yaitu mendekam di penjara. Tapi sekarang muncul lagi yang namanya Dr. Rismond, Dr. Viva Roy Suryo, dan kawan-kawan. Bahkan dari penelitian yang mereka lakukan, kajian yang mereka lakukan, mereka betul-betul yakin dan percaya, bahkan 1000% kepercayaan mereka, ijazah Jokowi yang pernah ditampilkan di publik itu adalah ijazah palsu. Jadi, sahabat, yang jadi persoalannya sekarang saat ini, kita mungkin berpikir jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Rismond dan kawan-kawan ini benar atau fakta. Tapi kita tentu tidak boleh menyimpulkannya begitu saja, karena ini perlu kajian dan uji yang matang. Siapa yang akan kita minta untuk menyelesaikan perkara ini, yaitu pihak yang berwajib dan berwenang menangani kasus ini. Dalam hal ini tentunya pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan juga hakim. Kita tentu akan menguji apakah pihak hukum berani mengungkap atau mengusut kasus ini seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan sebenar-benarnya. Karena ini menyangkut nama seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Apakah hukum atau pihak penegak hukum berani mengungkap ini semua jika apa yang dikatakan atau yang diberitakan oleh Rismond dan kawan-kawan ini fakta? Tetapi jika yang mereka katakan itu adalah berita bohong, kita tentu juga ingin meminta pertanggungjawabannya melalui pihak penegak hukum supaya mereka menanggung apa dari tindakan mereka yang mengada-ada. Tetapi jika yang mereka ungkapkan itu fakta atau benar-benar kenyataan, apakah hukum berani mengungkap dan mengemukakan ke publik bahwa Rismond dan kawan-kawan benar? Jadi yang jadi pertanyaan kita tentunya, atau yang kita minta saat ini tentunya hukum, pihak penegak hukum lagi, supaya mengungkap kasus ini dengan seadil-adilnya. Karena kita masyarakat tentu ingin kebenaran dari berita ini. Jika benar yang diungkapkan oleh Dr. Rismond dan kawan-kawan ini, kita berharap hukum mengemukakannya dengan sebenar-benarnya juga. Tapi jika yang diungkapkan oleh Dr. Rismond dan kawan-kawan ini tidaklah benar, kita selaku masyarakat juga mendukung pihak penegak hukum untuk meminta pertanggungjawabannya kepada Dr. Rismond dan kawan-kawan. Sekarang bagaimana pendapat Anda? Pendapat Anda bagaimana? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih. Wassalam.